Baiklah, selamat siang bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya saya boleh tiba di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara, sebelum saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, saya undang kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu masih dapat kami rasakan hingga pada saat ini. Di sini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah nanti apa yang akan hamba sampaikan dapat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, bertata dalam hati kami Tuhan, inilah masih doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum saya akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan pada siang hari ini, saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Tri Ekarina Burubangun. Saya berasal dari Batu Karang, Sumatera Utara, Kabupaten Karo, dan ladang penginjilan saya ada di daerah Misi Sulawesi Tengah, khususnya bagian Pegunungan Daak Timur. Jadi selama 10 bulan selama 1 tahun saya telah menyelesaikan bagaimana Tuhan ada di dalam pelayanan saya, bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayanan saya. Namun pada saat ini bukan kesaksian yang ingin saya bagikan, namun sedikit firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kita di era pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan saudara-saudara, judul pelajaran yang saya berikan pada siang hari ini adalah doa. Kenapa saya memiliki materi tentang doa? Karena doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita berbeda dengan orang-orang pada zaman dahulu. Mereka bisa bertatapan langsung dengan Tuhan. Mereka bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa lagi berbicara ataupun berkomunikasi langsung dengan Tuhan? Hanya satu, yaitu dosa. Dosalah yang memisahkan hubungan kita pada saat ini agak jauh dengan Tuhan. Berbeda dengan zaman orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka bisa bertatapan langsung dengan Tuhan, mereka bisa berbicara langsung. Namun karena dosa pertama yang dilakukannya, kita tidak lagi bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengajarkan kita untuk berkomunikasi lewat doa. Pada saat ini, kepada siapa kita harus berseru ataupun kepada siapa kita harus berdoa? Saudara-saudara, jika saudara-saudara memiliki Alkitab, mari kita buka bersama-sama di dalam Yeremia 29 ayat 12. Di situ dikatakan adalah kepadaku. Siapa itu kepadaku itu apa? Apakah kepada pohon-pohon, kepada batu-batu? Tidak, saudara, kepada Yesus. Jadi kita harus berdoa itu kepada Yesus. Dan pertanyaan yang kedua, setelah kita tahu kepada siapa kita berdoa dan mengapa kita harus berdoa? Apakah kita berdoa hanya rutinitas, formalitas? Tidak, saudara. Mengapa kita harus berdoa? Karena di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8, di situ diingatkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Sungguh indah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sungguh indah janji Tuhan, saudara. Kenapa? Kita berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengabulkan. Apapun itu doa kita yang menurut Tuhan itu baik untuk kita lakukan. Dan di sini juga dikatakan bahwa di firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, mari kita buka bersama-sama. Apa sih firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 ketika kita tahu kepada siapa kita berdoa dan mengapa kita harus berdoa? Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, betul saudara. Di era pandemi ini kita khawatir. Bagaimana nanti masa depan saya? Khususnya orang-orang muda pada saat ini, memikirkan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan bagaimana cara kita membahagiakan orang tua kita. Di sini kita diingatkan untuk tidak khawatir. Karena apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah. Di Mazmur 37 ayat 5 juga dikatakan, percayalah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu, maka Ia akan bertindak. Ketika kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, khususnya kepada para misionaris,
jangan kita takut. Kita tidak boleh takut. Karena apa? Ketika kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita, maka janji Tuhan akan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Kita tidak tahu. Karena tindakan Tuhan itu seorang manusia pun tidak tahu, tidak mengerti. Hanya Tuhan sendirilah yang mengerti. Dan ketika kita telah mengetahui kepada siapa kita berdoa, mengapa kita harus berdoa, dan apa yang akan kita dapatkan dalam berdoa itu, ada satu lagi saudara, syarat kita untuk berdoa. Apa syarat kita untuk berdoa? Mari saudara kita buka di dalam Markus 11 ayat 25. Di dalam buku Markus 11 ayat 25, di situ adalah salah satu syarat kita untuk kita bisa berdoa. Apa firman Tuhan? Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu kesalahan orang lain. Kenapa kita harus meminta pengampunan? Karena Tuhan pun ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengampuni orang lain. Ketika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kesalahan saya, mengampuni kesalahan kita semua. Oleh sebab itu, perlu ada pengampunan dosa. Kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain yang orang lain perbuat, mungkin menyakiti hati kita, membuat kita sakit hati seperti itu. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 7 juga dikatakan saudara, di sini adalah salah satu janji Tuhan yang mulia yang bisa kita ataupun saya terapkan dalam kehidupan saya masing-masing, saya pribadi. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana cara kita meminta kepada Tuhan? Yaitu tadi melalui doa. Dengan doa kita dapat meminta kepada Tuhan, dengan doa kita dapat berkomunikasi pribadi, mencurhatkan segala isi hati dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir saudara, jangan khawatir, jangan takut. Karena apa? Tidak selamanya doa kita itu terkabulkan. Mungkin kita berdoa, mungkin kita inginkan sesuatu yang di luar pemikiran kita, dan Tuhan tidak inginkan akan hal itu terjadi, yang akan menyilakakan kita pribadi. Jadi inti dari pelajaran ini adalah ketika kita telah mengerti kepada siapa kita berdoa, kita tahu apa maksud kita untuk berdoa, dan yang paling penting adalah syarat kita untuk berdoa, yaitu kita harus mengampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu, sehingga Bapa di sorga akan mengampuni kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah di era pandemi pada saat ini kita tetap mengandalkan doa, karena itu adalah salah satu obat kita untuk tidak khawatir akan peristiwa-peristiwa dunia pada saat ini. Oleh sebab itu, ajakan saya, marilah khususnya kepada orang-orang muda, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang perlu saya lakukan dalam hidup saya? Apa yang perlu saya lakukan untuk membahagiakan kedua orang tua saya? Apakah saya harus bekerja atau apakah harus saya untuk melakukan hal yang tidak baik? Saudara-saudara ingat, hidup kita itu harus melayani, khususnya kepada orang-orang muda. Mari kita melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita bergabung dengan pergerakan 1000 misionaris. Dimanapun kita akan disebut sebagai misionaris. Apa itu misionaris? Yaitu pekerja Tuhan. Oleh sebab itu, inilah firman Tuhan yang singkat yang bisa saya bawakan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman dan kerohanian kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya undang kita kembali untuk berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dapat membawa kehidupan kami lebih dekat kepadamu. Dan biarlah ini menjadi bekal di masa yang akan datang, di mana kami tidak boleh takut dalam hal segala apapun. Oleh sebab itu, bersama-sama dengan kami Tuhan, ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara, terima kasih. Tuhan memberkati.